Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Novitasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak tasawuf. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasulullah, dan iman kepada hari kiamat. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Sedangkan ihsan adalah engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ia akan melihat engkau. Selanjutnya, definisi tasawuf. Yang pertama, menurut Samnun, tasawuf berarti kau tidak memiliki apapun dan kau tidak dimiliki oleh apapun. Yang kedua, menurut Abu Muhammad Al-Jurairi, tasawuf berarti meneladani akhlak Nabi SAW dan menyingkirkan segala sifat hina. Yang ketiga, menurut Al-Junaid, tasawuf berarti kau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari ikatan-ikatan lainnya. Yang keempat, menurut Ma'ruf Al-Karki, tasawuf adalah upaya untuk meraih hakikat dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan makhluk lainnya. Yang kelima, menurut Al-Sibli, tasawuf adalah duduk bersama Allah dan terlepas dari segala urusan. Yang keenam, menurut Al-Ghazali, tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Tujuan akhlak tasawuf. Yang pertama, tasawuf memiliki sasaran pembinaan aspek moral. Yang kedua, makrifat ullah melalui metode kasyif al-hijab. Yang ketiga, bahasan tentang sistem pengenalan dan hubungan kedekatan Tuhan dan makhluk. Yang kedua, tingkatan hakikat atau kebenaran hakiki. 1. Terbukanya hijab dengan perkara gaib. Yang kedua, terpeliharanya jiwa dari akhlak tercela. Dan yang ketiga, dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan. Selanjutnya, ruang lingkup tasawuf. Yang pertama, etimologis, yaitu membersihkan hati dari berbagai hambatan yang menjadikan diri melupakan Allah, serta menata dan mengkondisikannya untuk selalu bersamanya melalui aktivitas vertikal atau berpindah dari kehidupan biasa kepada kehidupan sufi. Yang kedua, terminologis, yaitu upaya pembersihan hati untuk memudahkan aktivitas vertikal sehingga menabur kedamaian dan kesejukan hati kepada sesama akhlak. Mengedepankan. Sedangkan tasawuf menekankan aspek. Yang ketiga, epistemologis, yaitu aktivitas vertikal yang berbentuk komunikasi kepada Allah yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam bentuk syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan komunikasi lain dalam bentuk zikir, takbir, tahmid, dan lain-lain.
4 tingkat spiritual, yaitu syariah, thariqah, hakikoh, dan wilayah eksoteris. Yang pertama, makrifat tidak disebut karena makrifat adalah inti hakikat. Yang kedua, makrifat penghayatan puncak, pengenalan keesaan Tuhan dalam wujud semesta dan wujud dirinya sendiri. Yang ketiga, hakikat atau hakikoh, kebenaran hakiki atau menyelami dan mendalami yang tersurat dan tersirat dalam syariat atau ihsan. Yang ketiga, tarekat atau tarikoh. Tarekat adalah metode khusus yang dipakai oleh salik menuju Allah melalui tahapan-tahapan. Yang keempat adalah syariah. Ilmu syariat merupakan tahapan pertama dalam suatu keilmuan rohani Islam. Menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang berhubungan langsung dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Selanjutnya, dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Dan surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat lain yaitu adalah An-Nur ayat 35, surat Qaf ayat 16, surat Fatir ayat 5, surat An-Nisa ayat 77, surat At-Tahrim ayat 8, dan surah Al-Maidah ayat 54. Dan yang terakhir adalah dua dimensi syariat. Syariat terdiri dari 1. Al-A'mal al-Zahirah. Al-A'mal al-Zahirah memiliki 2, yaitu ibadah meliputi sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Yang kedua, muamalah meliputi hudud, talak, jual beli, faraid. Yang kedua, al-a'mal al-batinah. Al-a'mal al-batinah meliputi a'mal al-qulub, maqamat, tasdik, iman, yakin, jujur, ikhlas, makrifat, tawakal, mahabbah, ridha, dan lain-lain. Dalil tentang aspek batin syariat Islam terdapat pada surah An-Nisa ayat 83 dan surah Luqman ayat 20. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.